Gempar, Amerika Serikat dan Rusia sudah siap-siap gunakan bom nuklir dan beri ancaman ini. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только высшие должностные лица ведущих стран НАТО, допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Mr. President, should Americans be worried about nuclear war? Putin's announcement, we believe it's as unnecessary as it is escalatory. Want to talk about escalation? Let's talk about escalation. Mr. Putin is the one escalating this and continues to do so. Menteri Pertahanan Lithuania, Arvydas Anušauskas mengatakan pada Kamis 14 April bahwa Rusia sudah memiliki senjata nuklir di kawasan Baltik. Anušauskas mengatakan kepada kabel BNS Lithuania bahwa senjata nuklir telah dikelahkan di Esklave Kaliningrad, Rusia di Laut Baltik sejak sebelum krisis saat ini. Ancaman Rusia saat ini terlihat cukup aneh ketika kita tahu bahwa bahkan tanpa situasi keamanan saat ini mereka menyimpan senjata 100 km dari perbatasan Lithuania. Esklave Kaliningrad, Rusia di pantai Laut Baltik diapit oleh anggota NATO, Lithuania, dan Polandia. Senjata nuklir selalu disimpan di Kaliningrad. Komunitas internasional negara-negara kawasan itu sangat menyadari hal ini. Mereka menggunakannya sebagai ancaman tambahan. Perdana Menteri Lithuania, Ingrida Šimonytė, pada Kamis 15 April mengatakan ancaman Rusia untuk meningkatkan militer termasuk menggunakan senjata nuklir di wilayah Laut Baltik bukanlah hal baru. Pada hari yang sama, salah satu sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi militer yang dipimpin AS, maka Rusia harus meningkatkan pertahanannya di kawasan itu, termasuk dengan mengerahkan senjata nuklir. Pada sisi lain, Amerika Serikat atau AS melalui dokumen anggaran pertahanan AS dikabarkan akan meningkatkan bunker militer negaranya di Inggris untuk menempatkan lebih banyak stok bom nuklir B61-12 yang akan mulai diprediksi penuh pada bulan Mei mendatang. Melansir The Guardian, anggaran pertahanan 2023 AS membuat Inggris sebagai daftar negara di mana investasi infrastruktur sedang berlangsung di situs penyimpanan senjata khusus. Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika atau FAS yang pertama kali melaporkan item anggaran mengatakan, dia yakin situs penyimpanan senjata khusus yang ditingkatkan di Inggris adalah pangkalan udara AS di RAF Lakehead, 100 km timur laut dari London. Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata, mengatakan peningkatan fasilitas penyimpanan senjata khusus di Inggris adalah yaitu tanda awal bahwa AS dan NATO tengah bersiap untuk terlibat dalam kebuntuan yang berlarut-larut dan mungkin meningkat dengan Rusianya Putin. Pemerintah harus memberikan kejelasan tentang kebuntuan militer dan juga tujuan kemungkinan membawa senjata nuklir kembali ke Inggris. Demikian kata Kimball. Salah satu orang terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, mengancam akan mengerahkan nuklir jika NATO menerima Swedia dan Finlandia jadi anggota mereka. Sebagaimana diberitakan, beberapa negara Eropa Timur mulai berpikir untuk masuk menjadi anggota NATO usai Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Bahkan Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin telah mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi NATO atau tidak. Dmitry Medvedev mengatakan jika Swedia dan Finlandia masuk NATO, maka Rusia harus memperkuat kekuatan militernya dari angkatan darat, laut, dan udara. Jika kami dipaksa, baiklah, catat, bukan kami yang memulai duluan. Pejabat Ukraina mengklaim pihaknya telah meluncurkan serangan rudal dan juga menghantam kapal perang Rusia bernama Moskva di sekitar Laut Hitam. Kapal besar Rusia yang membawa rudal penjelajah itu disebutkan mengalami kerusakan parah. Kapal perang Moskva tersebut dihantam oleh 2 rudal jelajah anti kapal Neptunus buatan Ukraina. Rudal Neptunus yang menjaga Laut Hitam menyebabkan kerusakan atau kapal Rusia yang sangat serius, kata Gubernur Ukraina di wilayah sekitar pelabuhan Laut Hitam Odessa, Maxim Marchenko, dikutip dari Reuters. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengkonfirmasi kapal perang utama Armada Laut Hitam rusak parah dan semua awak dievakuasi akibat adanya ledakan. Kemhan Rusia juga menyampaikan terjadi kebakaran di kapal perang Moskva sehingga menyebabkan amunisi meledak, namun tidak menyebutkan penyebab dari kebakaran tersebut. Menteri Pertahanan Lithuania, Arvydas Anušauskas mengatakan pada Kamis 14 April bahwa Rusia sudah memiliki senjata nuklir di kawasan Baltik. Anušauskas mengatakan kepada kabel BNS Lithuania bahwa senjata nuklir telah dikelahkan di Esklave Kaliningrad, Rusia di Laut Baltik sejak sebelum krisis saat ini. Ancaman Rusia saat ini terlihat cukup aneh ketika kita tahu bahwa bahkan tanpa situasi keamanan saat ini mereka menyimpan senjata 100 km dari perbatasan Lithuania.
Eksklave Kaliningrad Rusia di pantai Laut Baltik diapit oleh anggota NATO, Lithuania, dan Polandia. Senjata nuklir selalu disimpan di Kaliningrad. Komunitas internasional negara-negara kawasan itu sangat menyadari hal ini. Mereka menggunakannya sebagai ancaman tambahan. Perdana Menteri Lithuania, Ingrida Šimonytė, pada Kamis 15 April mengatakan ancaman Rusia untuk meningkatkan militer termasuk menggunakan senjata nuklir di wilayah Laut Baltik bukanlah hal baru. Pada hari yang sama, salah satu sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi militer yang dipimpin AS, maka Rusia harus meningkatkan pertahanannya di kawasan itu, termasuk dengan mengerahkan senjata nuklir. Pada sisi lain, Amerika Serikat atau AS melalui dokumen anggaran pertahanan AS dikabarkan akan meningkatkan bunker militer negaranya di Inggris untuk menempatkan lebih banyak stok bom nuklir B61-12 yang akan mulai diprediksi penuh pada bulan Mei mendatang. Melansir The Guardian, anggaran pertahanan 2023 AS membuat Inggris sebagai daftar negara di mana investasi infrastruktur sedang berlangsung di situs penyimpanan senjata khusus. Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika atau FAS yang pertama kali melaporkan item anggaran mengatakan, dia yakin situs penyimpanan senjata khusus yang ditingkatkan di Inggris adalah pangkalan udara AS di RAF Lakehead, 100 km timur laut dari London. Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata, mengatakan peningkatan fasilitas penyimpanan senjata khusus di Inggris adalah yaitu tanda awal bahwa AS dan NATO tengah bersiap untuk terlibat dalam kebuntuan yang berlarut-larut dan mungkin meningkat dengan Rusianya Putin. Pemerintah harus memberikan kejelasan tentang kebuntuan militer dan juga tujuan kemungkinan membawa senjata nuklir kembali ke Inggris. Demikian kata Kimball. Salah satu orang terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, mengancam akan mengerahkan nuklir jika NATO menerima Swedia dan Finlandia jadi anggota mereka. Sebagaimana diberitakan, beberapa negara Eropa Timur mulai berpikir untuk masuk menjadi anggota NATO usai Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Bahkan Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin, telah mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi NATO atau tidak. Dmitry Medvedev mengatakan jika Swedia dan Finlandia masuk NATO, maka Rusia harus memperkuat kekuatan militernya dari angkatan darat, laut, dan udara. Jika kami dipaksa, baiklah, catat, bukan kami yang memulai duluan. Pejabat Ukraina mengklaim pihaknya telah meluncurkan serangan rudal dan juga menghantam kapal perang Rusia bernama Moskva di sekitar Laut Hitam. Kapal besar Rusia yang membawa rudal penjelajah itu disebutkan mengalami kerusakan parah. Kapal perang Moskva tersebut dihantam oleh 2 rudal jelajah anti kapal Neptunus buatan Ukraina. Rudal Neptunus yang menjaga Laut Hitam menyebabkan kerusakan atau kapal Rusia yang sangat serius, kata Gubernur Ukraina di wilayah sekitar pelabuhan Laut Hitam Odessa, Maxim Marchenko, dikutip dari Reuters. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengkonfirmasi kapal perang utama Armada Laut Hitam rusak parah dan semua awak dievakuasi akibat adanya ledakan. Kemhan Rusia juga menyampaikan terjadi kebakaran di kapal perang Moskva sehingga menyebabkan amunisi meledak, namun tidak menyebutkan